gimana? Iya, apa maksudnya itu? Oke. Oke, betulkah orang-orang ingin menyalibkan Isa atau menyalibkan Yesus? Menyalibkan? Betul nggak orang-orang ingin Menyalibkan Yesus? Iya dong. Oke, tetapi Yesus atau Isa, betul. Lalu siapa yang disalibkan? Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakinna syubiha lahu. Oke, Jadi diserupakan apa? Diserupakan. Siapa yang diserupakan? Diserupakan siapa ya? Diserupakan siapa, Bang? Ya Bang Edi sudah tahu lah siapa itu yang diserupakan. Di Quran nggak ada, pokoknya yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Iya, diserupakan. Namanya orang penting. Penting orang kan lain juga sosok penting. Nabi Isa-nya. Sosoknya Nabi Isa-nya. Iya, yang disalibkan, yang dilihat orang-orang itu kan Isa juga, betul? Bukan. Terus kenapa mereka bisa mengira itu Isa? Yang mengira itu Yesus itu mereka itu dikira Yesus bukan Nabi Isa lah bos. Iya, kenapa bisa dikira itu Yesus atau Isa? Ya karena Nabi Isa tidak disalib. Iya, kenapa mereka bisa mengira itu Isa atau Yesus? Beda, dua orang yang berbeda, Isa dan Yesus itu. Kan sakit kepala kan ngomong orang itu. Iya, kenapa kok mereka bisa mengira itu Isa, itu Yesus? Karena apa? Ya karena disalib Bang. Jadi orang-orang menyalibkan Isa karena mengira itu bukan Isa. Ya yang disalib ini Bang apa? Kan udah saya bilang kan, makanya Allah bikin orang Islam sakit kepala. Allah bikin orang Islam bingung. Yang nggak bingung Iya, lah, yang penting makanya Bang. gimana nggak bikin orang Islam bingung? Orang Islam ditanya, kenapa mereka mengira itu Isa, pusing. Ada Panadol, Bang? Ada Panadol? Ada banyak. Kenapa mereka mengira bahwa dia itu Isa sehingga dia disalibkan? Bukan Isa, itu Yesus. Kalau mereka itu. tidak mengira itu Isa, kenapa mereka menyalibkan dia? Ya, kan mana mungkin Bang seorang nabi dipermalukan. Gini loh. Orang-orang kan hendak menyalibkan Isa, betul? Orang-orang menyalibkan Yesus Bang. Bukan. Orang-orang kan tadinya pengen menyalibkan Isa, betul? Ya, betul. Tapi yang disalib itu bukan Isa, betul? Bukan. Artinya mereka salah salib, betul? Iya. Kok bisa mereka salah salib? Ya, yang namanya mukjizat, ya seorang nabi itu punya kemampuan Bang. Udah repot nih kalau udah yang namanya mukjizat. Aduh, makanya kalau ngomong orang muslim ini, ya logikanya nggak dipakai. Itu kan kejadian, bukan kejadian di teman-teman di goa. Kejadian di muka umum gitu loh. Ada masyarakat di situ, ada banyak orang, ada warga, ada gubernurnya, ada kepala pemerintahannya, ada hakim-hakimnya di situ. Kok kayak gini kita kayak ngomongin sih, ada masyarakat cuma 3 orang gitu, Pak. Aduh. Kayak saya bilang, nekat bantah menyalibkan Yesus, Allah malah bikin orang Islam bingung. Ini gimana kalian ini? Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada siapa di sini?
Nasmar. Coba kita kasih nih. Nasmar 2. Ya, Nasmar 2. Selamat malam, Bang Nasmar. Selamat malam, Nasmar. Nasmar 2. Macet lagi. Oke, baik, kita kasih turun ya. Nasmar 2 kita kasih turun. Oke, Nasmar 2 kita kasih turun. Kita kasih naik. Yang berikutnya ada Kaniti. Oke, selamat malam Kaniti. Ya, Kaniti, selamat malam. Macet lagi. Apa jangan ada sini? Ya, untuk Indonesia bagian tengah dan timur, ya kan, mungkin udah jam 10, jam 11. Mungkin mereka naik ya. Ketika mereka nunggu kok lama banget. Ya memang harus ngantri, Bang. Karena yang naik ini ada berapa orang ya? Ini ada 100 orang nih. 100 orang guest yang mau naik. Jadi memang harus sabar. Jadi ya jangan ketiduran kalau di naik. Kan Titi? Oke, baik ya, kita kasih turun ya. Kaniti kita kasih turun. Ya, seperti itu. Makanya kalau naik itu di awal-awal. Kalau di akhir-akhir ya begitulah. Oke, kita kasih naik ada Rika Aulia. Coba Rika Aulia. Ya, selamat malam Rika Aulia. Rika Aulia. Halo. Halo, Ya, Muslim, Bang. saya sekarang Kristen, Bang. Tadinya Muslim. Enggak, lahir Kristen, sempat mualaf saya, Bang. Oh, sempat mualaf. Iya. Kemudian kembali lagi kepada kebenaran. Kenapa, Bang? Coba berbagi cerita dulu, Bang. Ya, kalau pertama awal masuk Islam itu, kalau agama itu pandangan saya semua sama, gitu kan. Yang sama yang menyembah yang Maha Esa lah dibilang gitu artinya. Tapi lama-kelamaan saya ngikut pengajian gitu kan. Ada di situ perkumpulan para mualaf. Pada saat itu ketuanya ibu kita, Ibu Elida Nababan. Nah, seringlah ibu itu mengajak saya pengajian. Ya, cuma satu lah waktu pengajian itu yang lengket di pemikiran saya. Tahu Ustaz apa itu yang bawa di musola gitu kan. Yang perkataannya, kalau muslim lahir dari lahir beragama muslim, walaupun tidak rajin sholat ke masjid, Tetap masuk surga. kalau dibunuh dan dirampas hartanya halal bagi mereka. Makanya saya berbalik ke Kristen. Dari situ saya nggak set begitu dengan pengajarannya gitu. Oke, iya teman-teman ya. Artinya memang banyak ya. Banyak yang mualaf-mualaf itu memang akhirnya cuma sebentar saja gitu. Karena mereka mualaf itu hanya biasanya hanya berpikir secara singkat, kemudian nanti seiring berjalannya waktu mereka tersadar kembali begitu, Bang. Nah, temanya itu juga, Bang, emang nggak, Nabi Isa dan Yesus itu berbeda emang. Iya, saya ngerti berbeda kan. Cuman maksud saya kan itu merujuk kepada tokoh yang sama gitu. Sekalipun pada ceritanya nanti berbeda gitu. Artinya salah satu diantaranya itu harus palsu, harus KW. Iya. Artinya gini, sama seperti yang sekarang sedang viral kan. Misalnya masalah ijazah Jokowi, ya kan. Kalau sosok Jokowinya itu kan satu. Nggak mungkin ada dua Jokowi. Nah, cuman ada satu versi yang ijazahnya UGM, satu ijazahnya palsu. Nah, seperti itu. Tapi sosoknya itu tetap sosok yang sama gitu. Nah, sama seperti sosok Yesus begitu. Sosok Yesus itu satu. Nah, tapi Yesus yang tidak disalib, nah itu Yesus KW, abal-abal, bikinan Arab Saudi.
Seperti itu, Bang. Nah, ini makanya saya undang yang muslim-muslim gitu. Ketika kalian mengatakan Yesus tidak disalib, nah terus siapa yang disalibkan? Nah, ini sudah lama diskusi, Bang. Sampai sekarang orang Islam masih bingung siapa yang disalibkan. Satu bilang Yudas, satu bilang Simon dari Kirene. Orang Islam bingung siapa yang disalibkan. Nah, saking jelasnya Al-Quran. Gitu. Terus banyak orang nanya, Bang, kenapa sih Bang Abang bahas-bahas gitu? Loh, kalau orang Islam tidak membawa tafsir-tafsirnya terhadap Bible-nya orang Kristen, ngapain kita orang Kristen ini? Masalahnya, Bang, ini di dalam Quran surat An-Nisa 157 itu, di dalam tafsir Kemenak, Kementerian Agama, itu dibuka, Injil, Bang, Injil kita dibuka. Di dalam Lukas, di dalam Matius, di dalam ini. Itu kerjaan orang Islam. Itu lembaga negara loh, Bang, lembaga negara, Kementerian Agama. Kan mereka ini seenak udelnya, mereka. Giliran dijawab, giliran dibantah, penistaan agama. Itu. Seperti itu. Jadi teman-teman muslim, kenapa kok kita bahas ini? Karena di dalam tafsirmu itu, di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam surat An-Nisa 157, mengutip-ngutip Injilnya orang Kristen. Dibilang Injil rubah-rubah. Yang disalibkan adalah begini, Yudas begini. Orang Islam cakar-cakaran sendiri. Orang Islam yang mau bantah, orang Islam yang cakar-cakaran. Makanya saya bilang, Bang, Allah cuman bikin orang Islam bingung. Iya, memang orang Islam bingung gara-gara itu. Gimana? Memang itu faktanya. Iya kan? Iya. Oke, apa pesan Abang sama orang-orang yang menolak, Bang? Ya, yang bagi umat Nasrani lah, kalau bisa bertahankanlah iman kita, banyak-banyak berdoa, saat teduhnya diperbanyak. Kita nggak tahu kapan datang yang kedua kalinya. Lah, ya, betul. Ya. Betul. Iya. Ya, artinya seperti yang yang kita yang kita utarakan ya teman-teman ya. Ketika Anda memperdalam agama ya, ketika Anda mengatakan Al-Qur'an itu lengkap, intinya Al-Qur'an membuat orang Islam itu bingung sendiri mengenai siapa yang disalib ya, misalnya nih ya. Sebentar. Ini orang Islam sendiri, Bang, sesama orang Islam, Bang ya. Sebentar ya, Bang ya nih. Kalau kita lihat sesama orang muslim nih ya, apakah orang Islam bingung siapa yang disalibkan? Itu sesama muslim sendiri saling berbantah-bantahan. Ya, ada yang bilang Yudas, ada yang bilang Simon, ada yang bilang siapa nih, bentar Bang ya. Nih, kita putarkan ya Bang ya, kita putarkan videonya nih. Orang Islam bingung siapa yang disalib. Nih, kita putarkan ya, kita putarkan. Yang dipaku siapa? Namanya Yehohanan. Pada tahun 36 Masehi. Jangan-jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Namanya Yehuda Iskariot. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Jadi Allah bikin orang Islam bertengkar satu sama lain. Udah jelas-jelas di Injil. Bagaimana rinciannya udah jelas, ya kan? Jelas sekali. Sampai Yesus dipakaikan mahkota duri, ya kan? Inilah raja orang Israel, kata orang-orang. Dibawa ke Herodes. Herodes tidak menemukan adanya kesalahan. Dibawa ke Pilatus. Pilatus juga tidak menemukan kesalahan. Dibawa lagi ke Herodes. Jelas. Dan
datang ajaran dari Arab yang disalib bukan Yesus, bukan Isa. Terus siapa? Nah ini jawaban orang Muslim. Siapa yang disalib nih? Aku siapa? Namanya Yohanan. Pada tahun 36 Masehi. Yohanan. Jangan yang disalib itu apakah Simon ini? Simon. Bisa jadi. Bisa jadi. Siapa orang yang menggantikan beliau? Namanya Yad Iskara. Sekarang. Apa lagi? Yahuda is Eriat. Yang tersalib itu bukan Yudas, Barsabas. Yang disalib bukan Yudas bersama. Orang Islam sakit kepala, Bang. Sakit kepalanya orang Islam, nggak tahu siapa. Makanya teman-teman Muslim ya, ketika kamu membantah sebuah fakta, pasti lidahmu akan keriting. Ya, orang yang membantah fakta, lidahnya akan keriting sendiri. Iya, sama Bang. Negara kita itu punya sejarah sendiri. Apa? Sejarahnya yang kita sama-sama tahu. Presiden pertama Republik Indonesia itu Bung Karno. Ya kan? Ketika ada orang coba-coba mau bantah fakta itu, pastilah lidahnya akan berkelit macam ular. Iya. Siapa? Bukan Soekarno. Siapa? Seperti itulah orang yang membantah penyaliban Yesus. Begitu. Ya, begitulah ya Bang ya. Kita berbicara simpel-simpel aja. Bagaimana membantah orang Islam begitu. Nah, ketika kita bantah begini, mereka biasanya kejang, marah-marah, penistaan agama katanya. Kalau begitu, itu Kemenak itu suruh diam. Kemenak sendiri yang bilang-bilang begitu. Malah Kemenak ngutip-ngutip Bible kami. Itu ya Bang ya. Oke, hanya begitu Bang Ripka, Aulia. Ya Bang. Oke. Terima kasih Bang Ripka ya. Maju terus Bang Ripka ya. Sudah kembali ke jalan yang benar, ya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mencerminkan ajaran-ajaran Yesus seperti itu Bang ya. Oke, Bang Ripka, selamat malam ya. Ya, selalu Bang. Oke, salam. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Kenapa kita bahas? Ya karena Kemenak, orang Kemenak itu tafsirnya Kemenak. Gitu loh. Kementerian Agama Republik Indonesia membawa Bible dalam tafsirnya. Dan itu orang Islam sendiri sekarang malah sudah bantah Kemenak. Malah mereka bantah Kemenak. Mereka bantah Kemenak. Nih ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Kita bukakan. Masalahnya kita tidak persiapkan nih. Di dalam tafsir Kemenak, ya, bagaimana mereka mengatakan sesuatu tetapi dibantah oleh orang Islam sendiri. Yang bantah siapa? Donditan sendiri. Yang bantah Donditan. Oke ya. Kita lihat bagaimana Donditan membantah, ya, nih, contoh misalnya, kita buka pernyataan Donditan tentang Donditan membantah Kemenak. Bentar, aduh, linknya ini tidak saya persiapkan teman-teman, karena kalau kita klik saja ini yang muncul banyak sekali teman-teman. Yang jelas ada itu ya, videonya Donditan. Bagaimana Donditan itu setuju. Ya, sebentar. Kita masih coba cari ya, Donditan. Kemudian dia nih, coba ya, masih ada nggak videonya ya? Videonya ya. Intinya dia setuju dengan Elia Miron bahwasanya tafsir Kemenak itu ngasal, ngaco begitu.
Seperti itu, supaya dihapus. Oh, dihapus videonya. Oh, udah dihapus. Pantesan dia cari. Itu teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Oke, Nurdin saja. Ya, selamat malam Nurdin saja. Karena balik. Wah, rokok. Sudah sehat kau Edis? Masih pertanyaan ini. Sudah sehat Edis? Ya gimana Nurdin? Coba kau diskusi lah. Jangan kau marah-marah. Setiap kau naik ke sini marah udah terus hawamu itu. Enggak. Ini. Gimana Nurdinnya? Aku cuman kagum aja atas kehebatanmu. Aku. Kepintaranmu, kejeniusanmu, Tidak sehingga perlu kau kagum. merasa Yang diperlukan adalah dari supaya Zakir kamu naik, dari Ustaz mempercayai. Adi Hidayat, dari Ustaz Abdul Somad, kau hebat banget. Kau Ya, mereka nyatakan tidak kau berani naik ke sini. Iya. Aku pun menyatakan, memang kalau dari segi hal demikian, kau jauh lebih hebat daripada mereka kalau dari diambil patokan mereka nggak sanggup melawanmu. Sebab kenapa gitu? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni orang yang kusut otaknya sepertimu. Curhat. Iya. Loh, lalu kenapa anak buahnya Tasik Ngaji? Sungguh terlalu bodoh mereka meladeni otak yang kusut sepertimu. Oh. Kau mengaku hebat Oke. dan sanggup melawan dirimu. Oke. Mau saya lihat video-video orang yang menantang saya diskusi. Iya, memang ini senjatamu, senjata otak yang kusut. Ya, Mau kan? saya Memang lihat seperti bagaimana itu. mereka Dari menantang dulu saya seperti diskusi. itu. Mau saya kasih tunjuk? Mau seperti itu. Oke, sebentar ya. Kita lihat Kau bilanglah Muhammad Muslim yang menantang saya bohong. diskusi. Sebentar. Kau bilanglah umat Islam ini mempertuhankan Muhammad. Memang dalam batok kepalamu itu kan ada ludahnya iblis, tai iblis. Makanya seperti ini yang kau kemukakan. Ya, yang kau cari-cari orang yang awam gitu. Oke. Terus Jadi yang kalau mana? Yang makarnya mana? Nggak nyangkut apa yang kau inginkan, yaitu kau turunkan itu. Oke. Kau ngotot baik. memaksakan apa yang ada dalam batok kepalamu gitu. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan pada orang lain gitu. Oke, sudah? Jadi makanya pertanyaanku yang tidak henti-hentinya, kapanlah sehat otak yang ada di kepalamu itu? Oke, sudah. Sebenarnya yang kau cari bukan kebenaran, yang kau cari koin gitu. Sudah bicaranya? Iya. Udah bisa Dan ditanggapi? kau berani ngomong di luar sana, di sini nggak berani kau ngomong gitu. Sudah bisa ditanggapi? Berak darah kau. Oke lah. Kita kasih dia muntah darah kau ini. Sudah. Muntah darah kau. Sudah belum? Nah, jadi kalau mungkin barangkali kalau kelompok-kelompokmu bangga dengan dirimu gitu kan. Tapi kalau orang yang mengerti, kasihan sekali lah orang seperti ini kok kusut otaknya, bangga, ketawa dengan kebodohannya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sehat otakmu lanjutkan, tapi kalau masih sakit seperti ini, iya, bertobatlah kau. Oke, jadi kamu tahu nggak beberapa muslim Bertobatlah kau atas kekusukan yang begini. biar sehat. Ya, Gimana nih? Apa kamu mau saya putarkan video-video Ustaz yang menantang saya debat? ya nggak perlu. Terus kenapa kamu bilang mereka menghabiskan ini, menghabiskan waktu, menantang orang bodoh? Kalau memang saya orang bodoh, kalau memang saya menghabiskan waktu, kenapa mereka sampai upload video? Edis, saya tantang kamu debat offline. Kenapa? Mereka bilang seperti itu, kenapa? Karena mereka tidak mampu. Kalau mereka debat online, mereka nggak berani online. Kenapa? Karena mereka satu, tidak bisa mempersekusi. Dua, mereka tidak bisa meneriakkan Allahu Akbar. Ayo, haraukan darah orang ini. Itu. Mereka menantang saya di debat
offline tujuannya satu. Satu tujuannya apa? Supaya mereka memancing ada nanti orang Islam yang kayak begini-begini di dalam debat itu langsung memenggal saya. Nah, itu yang kalian lakukan gimana? Iya, yang ada di dalam batok kepalamu tuh kusut. Ludah iblis, tai setan itu yang ada. Itu lagi Yang ada itu gitu. Jadi apa namanya? Memframing dan lain segala macam itu yang ada. Oke. Saya mau Dan tunjukkan di kepada babak-babak kamu ya. sejak Ini itu. ada videonya dari orang bernengaku Ustadz ya. Namanya Ahmad Tarigan. Nggak Ahmad perlu kau Tarigan. putarkan. Nggak perlu kau putarkan. Loh, Apa yang loh. ada? Ini saya putarkan dulu. Saya putarkan dulu ya. Saya putarkan nih. Bentar. Nih Ustadz Ahmad Tarigan tantang. Nih sebentar ya. Saya tunjukkan. Aduh, giliran dicari videonya ini nggak ketemu teman-teman. Nih, Ustadz Ahmad Tarigan memberikan tantangan kepada saya untuk debat. Nama channelnya apa sih teman-teman? Apa nama channelnya teman-teman? Aduh, susah dicari nggak ketemu. Kalau nggak dicari ada. Apa nama channelnya? Ane Tas TV gitu bapak gitu namanya. Coba teman-teman. Aduh, nggak ketemu. Apa nama channelnya teman-teman yang tahu coba di kolom komentar. Apa nama channelnya? Ya, Denap, oke. Denap. Bentar. Sebentar ya. Denap. Nggak ada juga, dicari di sini nggak ketemu akunnya. Denap. Nggak ada, teman-teman. Oh, ini Denap. Oke, Denap TV namanya. Nih, perhatikan nih. Perhatikan nih. Lihat ya, perhatikan. Nih. Saya lucu membaca banyak komentar yang meminta saya debat dengan Edis TV. Dua tanda dari komentar ajakan debat itu. Pertama, mereka tidak tahu kebodohan Edis TV. Kedua, ternyata umat Kristen hari ini sangat haus dengan tokoh yang mampu berapologet membela konsep kepercayaan mereka, sehingga Edis TV yang tidak ada apa-apanya pun dipuja-puja. Curhat ya, curhat. Dia curhat, teman-teman. Dia curhat. Kenapa dia tidak berani? Ngaji juga curhat. Ayo, setan. Orang Islam sudah teruji ketika mereka debat offline, mereka gelagapan, kalang kabut, teriak Allah Akbar. Gimana mau debat? Saya itu udah pernah debat. Tanya sama yang namanya Hani Kristianto, tanya sama dia, kenal nggak kamu sama Edis gitu. Saya sudah pernah melakukan debat, ditonton kurang lebih 300 orang, ya. Yang mengadakan acara adalah Mualaf Center Indonesia. Nekat yang nyata. Tanya sama mereka. 300 orang itu yang diskusi dengan saya, penontonnya. Ibu-ibu berjilbab, bapak-bapak, ya. Mereka mangkut-mangkut semua di acara itu. Videonya nggak berani diupload sama Mualaf Center Indonesia. Mana berani mereka ngupload? Tahu nggak yang terjadi ketika debat itu? Ya, itu moderatornya malah ikut membela Muslim karena sumbernya, narasumber Muslimnya udah ngakuk-ngakuk nggak bisa berdiskusi kan? Akhirnya apa? Moderatornya dari pihak Muslim membantu dia untuk diskusi dengan saya. Malah moderatornya. Itu fakta. Nekat yang nyata.